Nah, ayo udah mulai nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Gimana kabar anak-anak hari ini? Semoga baik-baik aja. Baik, pada malam hari ini saya akan mempresentasikan hasil laporan serta diskusi dari kelompok 4, yang dimana kami mengambil judul tentang penerapan perancangan tata letak fasilitas produk blok beban pada PT usaha bersama selamanya. Dan di kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Diki Hidayat. Yang kedua ada Freddy Apriansa. Yang ketiga ada Ricky Marcelino. Yang keempat ada Hengki Kurniawan. Yang kelima ada M. Fikri Ramadan. Jadi pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk menjelaskan step by step, bab per bab, bagaimana cara kami dalam menyelesaikan laporan yang kami telah kerjakan. Jadi untuk mempersingkat waktu, izinkan saya menjelaskan untuk bab pertama. Jadi di bab pertama ini, teman-teman bisa melihat tentang latar belakang. Jadi isi latar belakang itu adalah bahwa latar belakang itu yang mendasari tentang bagaimana persoalan itu terjadi. Jadi kalau tidak ada namanya latar belakang, maka tidak ada namanya titik temu apa sih dari persoalan yang sedang kita bahas. Baik, di bab pertama juga ada bagian tentang slide-nya dimasukin ke ini Bang, isi per bab. Di bab pertama itu kan ada isi per bab tuh. Masukin dulu Bang ke situ. Nah, di sini tuh ada rumusan masalah, ada batasan masalah. Oke Bang, terus. Nah, di sini ada manfaat penelitian. Nah, sebenarnya di sistematika penulisan tuh dia per babnya tuh menjelaskan tentang isi babnya apa aja sih. Nah, di bab pertama itu ada pendahuluan. Itu nanti isinya tentang meliputi tentang manfaat penelitian, tujuan penelitian, sistematika penulisan laporan, serta rumusan masalah dan yang dimana itu dibahas di bab pertama. Nah, yang di bab kedua itu ada landasan teori. Biasanya landasan teori ini berisi tentang penjelasan-penjelasan tentang teori-teori yang kami gunakan di dalam mengerjakan laporan tersebut. Nah, untuk di bab 3 itu metodologi penelitian. Ini berisi tentang waktu dan tempat serta bahan-bahan yang kami kerjakan untuk membuat olahan data. Yang dimana nanti pengolahan data tersebut kita pakai untuk menghitung titik masa yang dimana titik temu yang dimana menyelesaikan masalah yang dalam laporan. Nah, di bab 4 ini itu ada pengumpulan dan pengolahan data. Bang, dinaik lagi Bang. Bang, dinaik lagi itu Bang slide-nya. Ya Allah. Apa turunin. Turunin Bang. Ya, udah mantap kali lah. Ya, di bab 4 tuh ada pengumpulan dan pengolahan data. Nah, ini nanti titik intinya tuh di bab 4. Jadi untuk masalah persoalan di bab di laporan yang kami kerjakan itu jawabannya ada di bab 4. Nah, di bab 5 itu ada kesimpulan dan saran. Dan di kesimpulan dan saran biasanya itu tentang hasil dari kami mengerjakan laporan tersebut dalam melakukan penelitiannya sesuai enggak dengan yang kami olah datanya. Tapi biasanya kesimpulan itu berisi tentang
hasil dan saran biasa tentang pengembangan untuk kedepannya bagaimana. Baik, bab 2 akan dijelaskan oleh Bang Freddy. Terima kasih. Silakan Bang Freddy. Terima kasih Bang Diki atas waktunya. Baik, di sini bab 2 landasan teori. Di sini ada teori tentang tata letak pabrik. Yang kedua ada teori tentang material handling. Yang ketiga ada tentang alat pemindahan material handling. Next slide ketiga. Jadi di sini bab 3 metode penelitian yang isinya subbab 3 titik pertama itu waktu dan tempat penelitian, waktunya tanggal 20 September sampai 30 September 2023 dan berlokasi di PT Usaha Bersama Selamanya. Jenis data yang dikumpulkan yang pertama data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan datanya yang pertama observasi atau pengamatan langsung, kedua wawancara, ketiga studi literatur. Subbab 3.4 metode pengolahan data. Jadi kami di sini mengolah datanya menggunakan bantuan software Microsoft Excel dengan memasukkan rumus-rumus yang sesuai dengan petunjuk pengerjaan yang telah diberikan oleh dosen pengampu. Subbab 3.5 kerangka pemecahan masalah. Jadi di sini ada flowchart. Yang pertama mulai, selanjutnya studi pendahuluan, studi literatur, selanjutnya pengumpulan data, selanjutnya kesimpulan, selanjutnya selesai. Oke, baik bab 4 yang akan dibacakan oleh Bang Hengki. Oke, Bang Hengki. Bang Hengki silahkan. Baik, terima kasih. Di bab 4 berisi tentang analisa dan pembahasan. Bab 4.1 itu tentang analisa dalam pembuatan laporan ini menggunakan software Microsoft Excel. Adapun tujuannya adalah menganalisa data asumsi yang telah diberikan untuk optimal fasilitas apa saja diperlukan dalam sebuah pabrik. Berikut adalah data asumsi nama mesinnya. Dan ini adalah data asumsi tugas, data asumsi faktor, data asumsi kondisi kedua, data asumsi kondisi ketiga, data asumsi gudang bahan baku, data asumsi gudang bahan baku 3, data asumsi gudang bahan pembantu 1, pembantu 2, pembantu 3, dan seterusnya. Subbab 4.2 yaitu pengolahan data. Pengolahan data ini sampai menggunakan 4 bantuan software Microsoft Excel dengan memasukkan rumus-rumus yang sesuai dengan pengerjaan yang telah diberikan oleh dosen pengampu. Subbab 4.21 ialah cara perhitungan tugas 1. Berikut penjelasan dari proses chartnya. Berikutnya adalah cara perhitungan tugas 2. Cara perhitungan tugas 3. Cara perhitungan tugas 4. Dan pembahasannya, adapun hasil perhitungan dalam tugas ini sebagai berikut. Dimasukkan di dalam tabel ini. Ada juga peta aliran proses. Ini adalah hasil perhitungan tugas 2 itu routing sheet asumsi. Hasil perhitungan 3 ARC fasilitas penunjang operator, ARC fasilitas penunjang produksi,
Arsip fasilitas penunjang fisik pabrik. Arsip fasilitas penunjang admin. Yang berikutnya hasil perhitungan tugas 4 yaitu luas lantai gudang bahan baku, luas lantai barang jadi, luas lantai produksi, dan luas lantai area parkir material handling. Oke, berikutnya bab 5 akan dibacakan oleh Bang Vicky. Silakan Bang Vicky. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan mempresentasikan untuk bab 5 bagian penutup. Oke, 5.1 kesimpulan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, terdapat kesimpulan dari pembahasan tugas sebagai berikut. Yang pertama, hasil dari operation proses chart. Tugas 1, yaitu berdasarkan hasil operation proses chart, penggabungan produk dari O246 didekatkan dengan O247. Kemudian O187 didekatkan ke O188. Begitu juga dengan yang lainnya. Terus yang untuk kedua, hasil perhitungan routing sheet tugas 2 seperti berikut. Berdasarkan tabel routing sheet truk kontainer A terdiri dari nama-nama operasi, nama-nama mesin, waktu baku, waktu setup, kapasitas alat, persen group, jumlah yang diharapkan per bulan, jumlah yang disiapkan per bulan, produksi pada efisiensi, rehabilitas mesin, sender ulang, tanpa daur ulang, dan jumlah mesin teotitis. Oke, next one. Yang ketiga, hasil perhitungan tugas 3 activity relationship chart. Ada beberapa ARS pada laporan ini sebagai berikut. Yang pertama, ARS fasilitas penunjang operator yang menunjukkan jarak kedekatan itu sangat penting dilakukan untuk mempercepat dan mempermudah suatu perpindahan atau akses bagi operator. Yang kedua, ARS fasilitas penunjang produksi. Berdasarkan ARS penunjang produksi, hasil ARS fasilitas penunjang produksi menunjukkan bahwa shipping dan GBB sangat penting untuk keberlangsungan proses produksi. Next one. Yang ketiga, ARS fasilitas penunjang fisik pabrik. Berdasarkan activity relationship chart, fasilitas penunjang fisik pabrik merupakan kombinasi antara derajat hubungan aktivitas dan aliran material. Keempat, ARS fasilitas penunjang admin. Berdasarkan activity relationship chart, fasilitas penunjang admin merupakan kombinasi antara derajat hubungan aktivitas dan aliran material. Selanjutnya, hasil perhitungan tugas 4 luas lantai. Pertama, luas lantai gudang bahan baku, luas lantai barang jadi. Yang kelima, hasil perhitungan tugas 5 material handling, luas lantai produksi, dan perhitungan luas lantai area parkir material handling. Oke, selanjutnya 5.2 saran. Di dalam penelitian ini, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Oleh karena itu, kami mencoba memberikan beberapa saran pengembangan penelitian pada masa yang akan datang. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, diperlukan ketelitian dalam melakukan pengisian data, karena banyak data yang harus diisi, mempertimbangkan pengalokasian tata fasilitas, juga perlu dipertimbangkan aspek lain, salah satunya aspek finansial. Yang kedua, diharapkan mahasiswa-mahasiswi memahami layout pabrik yang dibuat, sehingga dapat mempresentasikan dengan baik layout tersebut. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Diki. Pada Diki, silakan. Baik, terima kasih Riki. Jadi itulah penjelasan dari kelompok kami. Saya mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada kata-kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Dan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah berpartisipasi pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
Dengan ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.